Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam IDX Second Session Closing. Sejumlah emiten properti mencatatkan kinerja positif sepanjang semester pertama tahun ini. Kebijakan insentif PPN sektor properti mampu meningkatkan penjualan properti di tengah pandemi COVID-19. Lantas, bagaimana strategi emiten properti di tengah kasus COVID yang masih tinggi dan kebijakan PPKM darurat? Berikut informasi selengkapnya. Kebijakan insentif PPN sektor properti yang diberikan pemerintah untuk meningkatkan penjualan properti di tengah pandemi COVID-19 mampu dimaksimalkan untuk mendorong penjualan. Hal tersebut tercermin dari laporan marketing sales sejumlah emiten properti pada semester pertama tahun ini. PT Lipo Karawaci Tbk mengumumkan perolehan pra-penjualan sebesar 1,02 triliun rupiah di kuartal 2 2021. Dengan begitu, sepanjang semester pertama, LPKR membukukan marketing sales sebesar 2,33 triliun rupiah. Sementara PT Summarecon Agung Tbk mengumumkan perolehan marketing sales sebesar 2,83 triliun rupiah. PT Ciputra Development Tbk membukukan marketing sales sebesar 3,6 triliun rupiah di 6 bulan pertama tahun ini. Analis RDK Elite Sekuritas Regina Fauzia menilai, kinerja yang diraih sejumlah emiten properti tersebut terbilang cukup baik di tengah proses pemulihan ekonomi domestik dan global akibat pandemi COVID-19. Emiten-emiten tersebut mampu memanfaatkan stimulus yang telah diberikan seperti pemangkasan pajak pertambahan nilai dari pemerintah sebesar 50% untuk rumah dengan harga maksimal 5 miliar rupiah. Namun sayangnya pemberlakuan kebijakan PPKM darurat yang diberlakukan pemerintah saat ini dikhawatirkan akan berdampak pada kinerja sektor properti DKI kuartal 3 tahun ini, sehingga diproyeksi akan cukup sulit untuk kembali pulih di awal tahun depan. Para pengembang properti mengaku mulai mengambil langkah dengan mengoptimalkan kanal daring atau online dalam melakukan penjualan di masa PPKM darurat. Eksekutif Direktur PT Summarecon Agung Tbk Albert Luhur mengakui pihaknya sudah sangat siap melakukan penjualan dengan sistem online. Hal tersebut sudah dilakukan sejak tahun lalu ketika pemerintah mulai memberlakukan kebijakan PSBB saat awal pandemi COVID-19. Sementara itu berdasarkan data RTI, sejumlah saham sektor properti mengalami penguatan hingga sesi pertama. Saham CTRA menguat 4,44% ke level Rp940, sementara Summarecon Agung Tbk naik 2,6% ke level Rp790. Lipo Cikarang menguat 2,13% ke posisi Rp960 dan Bumi Serpong Damai menguat 2,72% ke level Rp945. Berbagai sumber, IDX Channel.